Hey what's up guys, balik lagi bersama gue Zu yang pasti tetap stay to the santuy. Entah mengapa hari ini gue sangat amat full power untuk membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Inside Out yang dirilis pada tahun 2015. Berhubung film keduanya sebentar lagi akan rilis, maka dari itu gue pun sangat amat full power untuk membahas film Inside Out kali ini. Apalagi film yang dijanjikan di film pertama tuh cukuplah oke. Berhubung channel ini bakal rajin upload untuk kedepannya, bagi kalian yang kangen sama gua, langsung aja komen di kolom komentar kangen Bang Zu, gue beri 3 detik, 1, 2, 3. Oke, bagi kalian yang udah komentar, makasih cuy. Ya udah, daripada berlama-lama lagi karena opening semakin panjang akan membuat durasi juga semakin lama, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita ini diperlihatkan kemunculan seorang anak bayi yang tak lain dan tak bukan, dia ini bernama Riley. Setelah kelahirannya, tahap demi tahap si Riley ini memiliki emosi, yang dimana salah satunya Joy sebagai kebahagiaan, Sadness sebagai kesedihan, Fair sebagai ketakutan, Diska sebagai kejijian, dan yang terakhir adalah Anger sebagai kemarahan. Dari setiap emosi yang mengendalikan Riley, mereka ini mendapatkan ingatan mereka masing-masing sesuai dengan warnanya. Tentu saja hal itu didapatkan seiring Riley bertumbuh dewasa. Intinya dari semua bola ingatan yang telah diciptakan, ada 5 bola ingatan inti yang berpengaruh banget kepada hidupnya si Riley sampai menciptakan 5 pulau. Salah satunya adalah pulau kejujuran, pulau persahabatan, pulau keluarga, pulau gembira, dan juga pulau hoki. Itulah yang akan menjadi kepribadian dari si Riley. Island, and that's the truth. Sampai suatu ketika di saat Riley ini tertidur, Joy pun mengirim semua ingatan yang telah disimpan ke ingatan jangka panjang. Tentu saja hal itu sendiri untuk mempertahankan semua ingatan tersebut. Di mana sekarang Riley berusia 11 tahun, yang dimana di saat itu bertepatan dengan Riley dan juga keluarganya pindah ke tempat yang baru yang tak lain dan tak bukan adalah San Francisco. Sambil menikmati perjalanan yang terjadi, Riley pun selalu enjoy dengan hal tersebut. Dan inilah film Inside Out. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya tiba di rumah yang baru, namun rumah itu terlihat ya you know lah. Para emosi langsung saling bersih tegang satu sama yang lain hingga membuat Riley langsung mengingat semua ingatan tersebut. Untungnya si Joy ini dapat mengambil alih situasi tersebut dengan membuat imajinasi si Riley tentang tata letak kamarnya. Tentu saja hal itu sendiri dapat membuat si Riley ini semakin bahagia hingga ia pun menghampiri orang tuanya, namun tanpa sengaja ia pun mendengar pembicaraan orang tuanya tentang barang truk pindahan mereka yang katanya bakal datang terlambat. Di saat Riley akan bersedih, untungnya Joy dapat mengambil situasi kembali dengan menyuruh orang tuanya untuk bersantai terlebih dahulu dan juga seakan berlaga bermain hoki. Tentu saja hal itu sendiri dapat mencairkan suasana sampai suatu ketika sang ayah pun harus pergi meninggalkan mereka karena ada telepon sebentar. Sadness pun langsung memegang kendali untuk menyedihkan si Riley, namun tanpa diduga dengan gercep si Joy pun lagi dan lagi berhasil mengamankan situasi dengan mengingatkan tentang makan pizza kepada sang ibu. Mereka pun langsung gercep menuju tukang pizza terdekat, namun ternyata toko pizza itu hanya menjual pizza dengan brokoli di atasnya. Riley yang gak suka brokoli pun dengan cepat disgas langsung mengambil alih kendali dan juga langsung membuat si Riley ini merasa jijik. Setelah akan hal itu, Riley pun berpisah dengan sang ibu, di mana Riley yang akan turun melalui tangga dengan melakukan seluncuran. Tanpa diduga, ia ini tiba-tiba tidak jadi melakukannya. Karena si Sadness ini berulah dengan mengeluarkan bola kebahagiaan yang membuat pulau kebahagiaan pun tidak bekerja. Dengan cepat, Joy pun langsung mengambil kembali bola kebahagiaan dan juga menaruhnya ke tempat bola inti yang membuat pulau kebahagiaan pun kembali bekerja dan Riley pun pada akhirnya berseluncur. Riley pun pada akhirnya memperingati si Sadness untuk tidak melakukan hal itu lagi, di mana Sadness pun pada akhirnya meminta maaf karena belakangan hari ini ia bertingkah laku aneh. Dilanjutkan dari mereka berdua yang pada akhirnya berbincang satu sama yang lain. Di malam harinya, di saat Riley hendak tertidur, para emosi pun pada akhirnya bersih tegang satu sama yang lain. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, tanpa diduga tiba-tiba sang ibu pun masuk ke dalam dan mengatakan kepada si Riley bahwasannya mohon pengertian sedikit kepada sang ayah yang dikarenakan sang ayah sedang dalam banyak masalah.
Joy pun langsung dengan cepat mengambil alih situasi dan langsung memberikan kebahagiaan kepada si Riley. Lalu setelah akan hal itu scene pun berganti di keesokan harinya di mana kita ini diperlihatkan Riley yang masuk ke dalam sekolah. Jadi ini merupakan hari pertamanya yang dikarenakan Riley ini baru pindahan. Nggak lama berselang, guru pun pada akhirnya masuk dan mempersilahkan Riley untuk memperkenalkan dirinya. Joy pun dengan cepat langsung mengambil situasi yang dimana ia berusaha membuat si Riley ini bahagia sambil sedikit menceritakan callback tentang masa lalunya. Nggak lama kemudian, Joy pun tiba-tiba merasa terkejut ketika melihat si Riley ini menangis. Joy pun merasa kebingungan, namun sesaat ia melihat ke belakang, ternyata benar saja si Sadness ini menyentuh bola kenangan milik si Riley dan menjadikan bola kenangan kebahagiaan itu menjadi bola kebahagiaan yang sedih. Dengan cepat, Joy pun berniat untuk menyingkirkan bola itu, namun sesaat dia sudah berhasil menyingkirkan bolanya, tanpa diduga si Sadness lah yang mengambil alih situasi. Dan yang lebih parahnya lagi, akibat kelakuan si Sadness, hal itu sendiri menjadi sebuah bola ingatan. Nggak mau ingatan itu selalu diingat oleh Riley, Joy pun berniat untuk membuang ingatan itu ke ingatan jangka panjang, namun tanpa diduga si Sadness ini kembali berulah dengan mengambil bola tersebut. Rebut-rebutan pun terjadi sampai tanpa diduga si Joy ini menjatuhkan 5 bola inti yang mengakibatkan kelima pulau pun pada akhirnya udah nggak bereaksi atau nggak bekerja. Joy pun dengan gercep berhasil membuang bola ingatan si Sadness ini ke ingatan jangka panjang, namun tanpa diduga salah satu bola yang ia pegang pun terjatuh. Joy dengan cepat langsung masuk ke dalam pipa itu untuk mengambil bola yang berada di dalamnya dan menahan dirinya dengan menggunakan kaki, namun si beban Sadness malah ikut-ikutan masuk ke dalam pipa. Stop it! Wait! Plug the core memories in and Riley will be back to normal. Without you, Riley can't be happy. Balik lagi ke inti pusat di mana kita ini diperlihatkan Fair, Disgust, dan juga Anger yang masing-masing dari mereka tuh merasa kebingungan. Tentu aja karena hal apa yang harus mereka lakukan, terlebih lagi si Joy yang merupakan kebahagiaan tuh nggak ada. Beralih ke makan malam di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya sang ibu berniat untuk mendaftarkan Riley di salah satu klub hoki gitu. Tentu saja mendengar akan hal itu, Fair, Disgust, dan juga Anger pun merasa kebingungan bagaimana caranya mereka ini memasang muka bahagia, terlebih lagi si Joy ini nggak ada. Nggak ada pilihan, Fair dan juga Anger pun memilih si Disgust untuk mengambil alih situasi dan terlihat muka Riley yang ya you know lah. Oh yeah, that sounds fantastic. Setelah akan hal itu, kita pun diperlihatkan emosi dari sang ibu yang merasa ada yang janggal terhadap anaknya dan langsung memberikan kode kepada sang ayah. Para emosi dari sang ayah pun menerima kode itu dan dengan cekatan langsung membuka obrolan demi obrolan kepada sang anak. Namun ternyata emosi yang sedang mengendalikan Riley adalah si Anger yang udah jelas situasi langsung jadi kacau seketika itu juga. School was great, alright? What is your problem? Just leave me alone. Come and get it! Yeah, well, DEFCON 2. Listen, young lady, I don't... Ready to launch on your command, sir. That's it. Go to your room. Di kamarnya kita pun diperlihatkan Riley yang sedang bersedih, namun gak lama kemudian sang ayah pun menghampiri dan berusaha untuk menghibur si Riley. Namun kita udah bisa menebak bahwasannya Riley gak merespon tindakan yang dilakukan oleh sang ayah. Kita pun beralih kepada Joy dan juga Sadness yang berusaha kembali ke pusat dengan menggunakan pipa penghubung antara pusat dan juga pulau kebahagiaan. Namun akibat candaan dari sang ayah yang ditolak mentah-mentah oleh si Riley, hal itu sendiri tanpa diduga menghancurkan pulau kebahagiaan. Riley dan juga Sadness berusaha dengan cepat melarikan diri dari sana yang dimana untungnya mereka berdua ini selamat. Karena pulau kebahagiaan telah hancur, Joy pun berpositif thinking untuk pergi ke pulau seberangnya lagi dan dari situlah mereka pun akan pergi ke pusat. Namun Sadness ini mengatakan, akankah kau bisa Joy melewati labirin ingatan jangka panjang yang sebenarnya tuh sangatlah sulit. Mendengar perkataan dari si Sadness, Joy pun seketika itu juga langsung pesimis namun tetap positif thinking. Ternyata Sadness ini ngeprank yang dikarenakan ia sudah tahu bagaimana caranya untuk pergi ke pulau seberang karena sehari-hari ia ini gak dapat job di tubuh si Riley dan hanya baca buku manual saja. Sadness pun dengan cepat langsung mengarahkan si Joy untuk pergi ke pulau seberang. Setelah semalaman suntuk berjalan, kita pun pada akhirnya diperlihatkan Joy yang bertemu beberapa orang yang dimana orang-orang ini bertugas untuk mensortir ingatan lama. Setelah disortir, ingatan-ingatan lama itu akan dibuang ke sebuah tempat penghapusan ingatan.
Sebelum mereka ini pergi, mereka terlebih dahulu ngejobs dengan memberikan ingatan iklan di TV kepada si Riley yang seketika itu juga sesaat ingatan itu diputar, Riley pun nyanyi tentang ingatan iklan di TV. Kita pun beralih kembali kepada si Riley yang sedang VC-an dengan temannya, namun temannya ini terus-terusan membahas teman barunya yang berada di klub hoki dan hal itu sendiri membuat si Riley ini merasa cemburu. Anger pun dengan cepat langsung mengambil alih situasi yang membuat situasi pun pada akhirnya semakin kacau. Dan tentu saja akibat kecerobohan dari si Anger, tiba-tiba pulau persahabatan pun hancur. Tentu saja Joy yang gak jauh dari sana melihat akan kehancuran itu pun langsung merasa sedih karena ia udah semalaman suntuk berjalan untuk pergi ke pulau tersebut. Ya mau gak mau Joy pun harus pergi dari sana untuk pergi ke pulau berikutnya dengan menarik kaki si Sadness kembali. Belum lama berjalan, tiba-tiba si Joy ini melihat seseorang dan dengan cepat ia pun pada akhirnya langsung mengejar orang itu untuk bertanya bagaimana caranya pergi ke pusat. Setelah cukup lama kejar-kejaran, pada akhirnya Joy pun bertemu dengan orang itu yang ternyata si Joy mengenali orang itu yang dimana dia bernama Bingbong. Jadi dulu sewaktu Riley ini bocah, Riley sering berimajinasi dengan teman imajinasinya yang tak lain dan tak bukan adalah Bingbong. Dari situlah dengan cepat Joy dan juga Bingbong pun langsung akrab yang dimana Joy pun bertanya kepada si Bingbong bagaimana caranya mereka ini pergi ke pusat karena si Riley membutuhkan Joy dan juga Sadness. Mengetahui akan hal itu, Bingbong pun dengan senang hati akan mengantarkan mereka ke pulau dekat sana yang dikarenakan ada sebuah kereta yang dapat mengantarkan mereka ke pusat dengan cepat. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Bingbong terlebih dahulu menyerahkan tas ajaibnya untuk menyimpan 5 bola ingatan inti. Make it a lot easier to walk back to headquarters. The train, of course. Come on, this way. I'm so Danger, shortcut. I'll prove it to you. Sebelum bisa sampai ke tempat tujuan, terlebih dahulu ada sebuah pembatas gitu yang dimana seharusnya mereka ini muter. Karena Sadness yang sering sekali membaca buku manual, ia pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya masuk ke dalam tempat yang dibuka oleh Bingbong itu merupakan tempat yang berbahaya karena tempat itu disebut sebagai tempat abstrak. Namun Joy malahan mengatakan bahwasannya jikalau mereka muter, tentu aja mereka ini akan menghabiskan banyak sekali waktu. Namanya juga Sadness yang gak mau berdebat dan juga ikut-ikutan aja, ia pun pada akhirnya pasrah dan ikut masuk ke dalam sana dengan si Bingbong dan juga si Joy. Hingga tiba-tiba Never seen this before. we can't fit. Oh no, we're setelah mereka ini berhasil keluar dari tempat itu, namun tanpa diduga ternyata keretanya tuh telah berjalan yang dimana mereka terlambat sepersekian detik. Memutar otak kembali, Bingbong pun mengatakan bahwasannya ada kereta lain yang gak jauh dari sana, namun mereka harus melalui sebuah tempat yang disebut sebagai Imajinasi Land. Untuk memastikannya, Joy pun langsung bertanya akan hal itu kepada si Sadness apakah benar emang ada kereta lain yang gak jauh dari sana, dan Sadness mengiyakan akan hal itu karena ia udah baca buku manual. Banyak sekali hal-hal yang bisa ditemukan di sana, dari mulai imajinasi si Riley yang ingin mendapatkan pacar gimana, yang dimana hal itu sendiri bisa dicetak langsung di tempat tersebut. Dilanjutkan dari rintangan lava, rumah-rumah dari awan, dan yang paling keren adalah sebuah rumah yang terbuat dari kartu remi. Di tempat itu jugalah Bingbong ternyata menyembunyikan roketnya, yang dimana roket itu sendiri merupakan roket yang dimana masa lalu ia ini sering sekali bermain dengan si Riley. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Riley yang sedang ikut uji coba masuk ke salah satu klub hoki gitu yang dimana emaknya yang mendaftarkan dirinya. Namun ya, karena 5 bola ingatan inti dipegang oleh si Joy, Riley ini seakan kehilangan bagaimana cara bermainnya. Fair yang sudah mengantisipasi akan hal itu bakal terjadi, ia pun dengan cepat langsung memasukkan beberapa ingatan bola hoki ke dalam tabung inti, namun hal itu ternyata nggak berhasil. Dan ya, Anger pun pada akhirnya langsung dengan cepat mengambil alih situasi, yang pada akhirnya Riley pun merasa muak dengan semua hal itu dan langsung pergi dari seleksi masuk ke klub tersebut. Tentu saja akibat hal itu sendiri, pulau hoki pun pada akhirnya hancur. Karena mereka yang sedang melihat pulau hoki sedang hancur, tanpa diduga kita ini diperlihatkan beberapa petugas yang mengambil roket milik si Bingbong dan langsung dibuang ke tempat penghapusan ingatan. Hal itu sendiri pada akhirnya membuat si Bingbong ini pun langsung merasa bersedih, namun ia tidak menangis sama sekali. Joy pun berusaha membuat si Bingbong ini bahagia, namun ternyata hal itu sendiri nggak berdampak signifikan. Ketika Sadness yang menghampiri Bingbong, hal aneh pun terjadi ketika kita diperlihatkan Bingbong yang menangis dan air matanya ternyata merupakan permen. Tanpa diduga, Bingbong pun mencurahkan semua isi hatinya kepada si Sadness yang setelah akan hal itu, Bingbong pun merasa agak legaan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi yang dimana ternyata jarak dari tempat itu ke kereta tuh deket banget dan mereka pun keburu untuk menaiki kereta tersebut.
Dan mereka pun seakan merasa bahagia karena sebentar lagi mereka bisa sampai ke pusat. Namun tanpa sepengetahuan Joy, di tempat pusat kita ini diperlihatkan para emosi yang lain sedang menggila karena mereka ini tidak dapat membahagiakan si Riley. Angel pun langsung berkata kepada kedua emosi yang lain di mana ia memiliki ide bahwasannya mereka akan merencanakan melarikan diri ke Minnesota karena sebagian besar dari ingatan si Riley berasal dari sana, kali aja Riley bisa bahagia kembali. Minnesota merupakan kampung halaman si Riley sebelum Riley ini pindah ke tempat yang baru. Namun Fair dan juga Discuss belum setuju dengan apa yang dilakukan oleh si Angel hingga mereka pun akan mendiskusikannya di keesokan harinya. Why aren't we moving? Riley's gone to sleep. We're all on break. Joy yang kebingungan lantas menanyakan akan hal itu kepada beberapa masinis yang berada di sana, namun para masinis itu menjelaskan kepada si Joy bahwasannya jikalau Riley tertidur, kereta nggak bisa beroperasi. Seharusnya mereka bertiga ini menunggu aja sampai keesokan hari, namun Joy yang batu malahan melihat di tempat mereka itu ada sebuah tempat produksi mimpi. Joy pun memikirkan sebuah ide untuk membangunkan si Riley dengan menakut-nakuti Riley di mimpinya hingga ia pun akan terbangun seketika itu juga. Di dalam sana, Joy pun dan juga Sadness saling berdebat satu sama yang lain di mana si Joy berniat untuk menakut-nakuti Riley dengan menggunakan anjing, namun Sadness mengatakan bahwasannya hal itu malahan akan membuat si Riley ini makin bahagia. Dan ya, karena Sadness orang yang gak mau berdebat, ia pun pada akhirnya mengikuti apa aja yang diperintahkan oleh si Joy. Don't let anything happen to these. Before we begin today's... My name is Riley Anderson. I'm from... Hey, look! She came to school with no pants on! Called it. Dan benar saja, di tengah-tengah syuting itu kita ini diperlihatkan bahwasannya Riley malahan bahagia dan gak merasa ketakutan sama sekali. Sadness langsung berusaha berimprovisasi dengan memisahkan badannya dengan badan si Riley hingga terlihatlah seperti ya, you know lah. Hi, Riley, it's me. Oh. Careful. Don't swing. You can't do this. I know. Sayangnya, Bimbong ini tertangkap oleh beberapa polisi penjaga rumah produksi mimpi dan langsung ditahan di sebuah penjara alam bawah sadar. Joy dan juga Sadness pun dengan cepat langsung berusaha menyelamatkan Bimbong, namun ternyata mereka ini nggak bisa membuka tempat tersebut dan mereka berdua pun pada akhirnya mengaku bahwasannya mereka juga merupakan tahanan yang melarikan diri. Mereka pun langsung dimasukkan ke dalam penjara itu juga dan di sana kita pun diperlihatkan bahwasannya mereka ini melihat banyak sekali ketakutan dari si Riley. Dimulai dari vakum cleaner neneknya Riley, tangga menuju basement, dan juga beberapa brokoli. Mereka pun langsung terus-terusan menelusuri di manakah keberadaan Bimbong hingga mereka pun menemukan Bimbong yang ternyata sedang dipenjara di atas sebuah badut yang sedang tertidur. Joy dengan berhati-hati berhasil menyelamatkan si Bimbong di mana di saat itu jugalah mereka yang akan kabur, namun si Joy kepikiran akan suatu hal lagi di mana ia berniat untuk membangunkan Riley dari tidurnya dengan menggunakan badut raksasa tersebut. Okay. Follow us! Tentu saja, akibat hal itu mereka pun berhasil membangunkan si Riley dan mereka pun dengan cepat langsung berlari untuk menaiki kereta menuju pusat. Beralih kepada emosi lainnya yang dimana mereka ini nggak tahu bahwasannya ulah tadi itu merupakan ulah si Joy dan juga Sadness. Karena nggak ada kunjung titik terang sama sekali, kita ini diperlihatkan bahwasannya si Angel menyuruh untuk kedua temannya setuju aja dengan ide melarikan diri si Riley. Discuss dan juga Fair pun setuju-setuju aja dengan ide tersebut, toh mereka nggak ada pilihan lain lagi untuk membuat si Riley ini merasa bahagia. Setelah ide itu ditanamkan, kita ini diperlihatkan Riley yang dengan cekatan langsung men-searching bagaimanakah ia caranya balik ke Minnesota dengan memesan salah satu tiket bus. Namun Riley yang ternyata nggak punya uang, dengan sneaky-sneaky ia pun langsung mencuri kartu kredit milik ibunya. Dan tentu saja akibat hal itu sendiri Pulau Kejujuran pun pada akhirnya hancur, yang dimana pulau itu sendiri menimpa jalur kereta yang ditumpangi oleh Joy, Bimbong dan juga Sadness. Lalu kita pun beralih kembali di mana kita ini diperlihatkan Riley yang sedang menyiapkan barangnya dan hendak akan pergi dari tempat tersebut. Joy, Sadness dan juga Bimbong diberitahu oleh beberapa petugas yang bahwasannya si Riley ini hendak melarikan diri dari rumahnya dan akan pergi ke Minnesota. Mendengar akan semua hal itu, mengetahui kecerobohan yang dilakukan oleh teman-temannya, Joy pun dengan cepat akan pergi menuju tempat pusat dengan melalui pulau keluarga. Namun ya, pulau keluarga yang sebentar lagi akan hancur, kita ini diperlihatkan bahwasannya Sadness berusaha menghalangi Joy untuk tidak masuk ke dalam pulau.
Untungnya Joy yang bersikuku berhasil dicegah oleh si Sadness yang dikarenakan setengah dari pulau keluarga telah hancur. Namun ya masih ada secercah harapan di mana kita ini diperlihatkan bahwasannya ada beberapa pipa yang mengirim ingatan ke pusat. Intinya Joy pun akan mengambil kesempatan itu dengan mengoper dirinya menuju pusat dengan cepat dengan melalui pipa tersebut. Namun intinya ia ini gak bisa mengajak Sadness untuk ikut bersamanya. Jikalau Sadness ikut, kelima bola ingatan inti akan berubah menjadi bola sedih. Dan dari situlah Joy pun pergi sendirian. Di bawah sana, kita pun diperlihatkan Joy yang masih bersikuku untuk menaiki tebing-tebing demi pergi ke atas, namun ia selalu gagal. Bimbong berusaha memperingati si Joy, sekeras apapun Joy berusaha, kita telah terjebak di sini dan akan dilupakan. Seketika itu jugalah Joy pun langsung terdiam dan tanpa sengaja ia ini menemukan sebuah bola ingatan inti milik si Sadness. Ia pun langsung mengambil bola ingatan itu dan langsung melihatnya. Di mana dulu di kota asalnya yaitu Minnesota, si Riley sewaktu menjalankan pertandingan tidak dapat mencetak skor terakhir. Yang membuat timnya gugur dan juga membuat si Riley ini merasa sedih, namun berhasil ditenangkan oleh orang tua dan juga teman-temannya yang membuat Riley ini merasa bahagia kembali. Jadi secara nggak langsung kesedihan dan juga kebahagiaan tuh sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak membatasi satu sama yang lain, tidak seperti apa yang dilakukan oleh Joy terhadap Sadness. Joy yang tentu saja baru sadar dengan fakta itu, ia pun langsung menangis sejadi-jadinya. Nggak tahu harus berbuat apa lagi, ia ini pada akhirnya kepikiran akan suatu hal, yaitu roketnya si Bimbong. Mereka berdua pun pada akhirnya bahu-membahu mencari roket itu dan berhasil menemukannya. Mereka berdua pun dengan cepat langsung menaiki roket milik si Bimbong itu dengan menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh Bimbong dan juga Riley sewaktu kecil. Percobaan demi percobaan pun dilakukan oleh Bimbong dan juga Joy sambil menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan oleh Riley, namun hal itu sendiri tetaplah nggak berhasil. Sampailah di suatu ketika, yaitu percobaan ketiga kalinya, kita ini diperlihatkan bahwasannya Bimbong mengorbankan dirinya demi membantu Joy yang akan pergi menyelamatkan Riley. Bing bong? Go save Riley! Nggak mau pengorbanan si Bimbong ini terasa menjadi sia-sia, ia pun dengan cepat langsung mencari keberadaan Sadness ke sana kemari. Setelah berhasil menemukannya, ternyata Sadness embung untuk menemui si Joy hingga kejar-kejaran pun terjadi sampai masuk ke Imajinasi Land. Di sana sambil menangis, si Sadness ini menaiki sebuah awan hingga Joy pun tiba-tiba kepikiran sebuah ide. Ia pun dengan cepat langsung mencetak pacar imajinasi si Riley sebanyak mungkin agar bisa dimasukkan ke tas ajaib milik si Bimbong. Lalu mengambil sebuah balon yang dimana balon itu sendiri sebagai dorongan udara agar si Sadness bisa pergi ke tempat yang benar, yaitu menuju tempat inti pusat. Dan dari sinilah kita pun diperlihatkan kejeniusan dari si Joy yang memanfaatkan separuh pulau dari keluarga yang belum hancur. Was here. Setibanya di depan jendela, mereka ini nggak bisa masuk, lalu Angel berinisiatif untuk memecahkan kaca tersebut dengan menggunakan kursi, namun ya you know lah. Dan udah jelas lah ya, hal itu nggak bakal berhasil hingga si Discuss yang akan menyadari suatu hal, ia pun terus-terusan mengolok-olok si Angel. Tentu saja, akibat kemarahan dari si Angel, hal itu sendiri membuat si Sadness dan juga Joy ini berhasil masuk ke dalam inti pusat. Karena udah nggak ada hal lagi yang bisa dilakukan oleh Joy dan juga ketiga emosi lainnya, ia pun menyerahkan semua hal ini kepada si Sadness. Yang pertanda, Sadness harus bisa menyelesaikan semua masalah ini sebelum Riley tidak dapat merasakan emosi kembali. Sadness pun dengan perlahan berusaha mencabut ide yang ditanamkan oleh Angel sebelumnya, hingga seketika itu jugalah ia pun berhasil. Riley dapat merasakan emosi kembali di dalam tubuhnya yang sudah semakin meningkat, hingga ia pun pada akhirnya menyuruh tukang bis untuk stop yang dikarenakan ia ingin turun saat itu juga. Riley pun pada akhirnya pulang ke rumah, di mana di sana kita ini diperlihatkan orang tuanya yang menyambut kepulangan dirinya.
Joy tanpa ragu langsung memberikan kelima bola inti ingatan itu kepada si Sadness yang dikarenakan inilah tugas Sadness yang sebenarnya untuk mencurahkan semua isi hati yang berada di dalam diri si Riley. I miss home. I know you don't want me to. You need me to be happy. Oh, sweetie. We're not mad. I miss the woods when we took hikes. What? I miss Minnesota too. Seusainya Riley mencurahkan semua isi hatinya, di saat itulah kita pun diperlihatkan Sadness yang menarik tangan si Joy. Dan sekarang tugas Joy lah yang harus membuat si Riley ini bahagia. Satu tahun pun berlalu semenjak kejadian sebelumnya. Kita ini diperlihatkan sang ayah dan juga sang ibu yang sekarang sedang support anaknya. Mukanya dicat gitu ala-ala supporter garis keras. Riley pun berterima kasih kepada kedua orang tuanya dan akan masuk ke dalam lapangan untuk bertanding. Namun tanpa diduga, ia ini menabrak seorang laki-laki yang membuat laki-laki itu canggung dan para emosi yang berada di dalam tubuhnya merasa panik. Dilanjutkan dari Riley yang akan memulai pertandingannya di dalam permainan hoki dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys keseruan di dalam film kali ini? Jikalau kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Ya udah, gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian ya, dikarenakan gue ingin nge-record shorts dan juga beberapa film lainnya untuk kalian. Dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Gua Zu, adios. Sempak dengan Johnson aka Drog. Bye bye.